Uni Eropa akhirnya angkat bicara. Setelah lebih dari 1 tahun tragedi kemanusiaan di Gaza, laporan resmi menyatakan ada indikasi kuat bahwa Israel telah melanggar hak asasi manusia. Apakah ini awal dari isolasi internasional Israel? Akankah Uni Eropa membekukan kerjasama dagang dan menyebut Israel melakukan genosida? Laporan yang disusun oleh Badan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ini sedang menjadi sorotan. Dokumen tersebut menyebut bahwa ada indikasi Israel melanggar kewajiban HAM-nya dan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Perjanjian ini yang telah berlaku sejak tahun 2000 menyebutkan dengan jelas bahwa penghormatan terhadap HAM adalah syarat utama dalam hubungan bilateral antara Israel dan Uni Eropa. Laporan ini mengutip sejumlah lembaga kredibel, termasuk Mahkamah Internasional atau ICJ, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, dan Organisasi Bantuan Internasional. Namun laporan ini tidak menyimpulkan secara langsung bahwa Israel melakukan genosida, melainkan menyatakan bahwa indikasi pelanggaran HAM serius memang ada. Dampaknya bisa sangat besar. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Jika perjanjian ini dibekukan, Israel akan kehilangan akses pasar utama di Eropa, keistimewaan perdagangan bebas, dukungan politik dalam banyak forum internasional. Salah satu opsi yang kini sedang dipertimbangkan adalah penangguhan sebagian dari perjanjian, khususnya dalam bidang perdagangan. Dua negara yang mendorong langkah ini adalah Spanyol dan Irlandia, yang secara terbuka mengecam tindakan militer Israel di Gaza. Konflik ini bermula dari serangan mendadak Hamas pada Oktober 2023, namun respon militer Israel disebut jauh melampaui batas pembelaan diri. Menurut laporan Lembaga Bantuan Internasional, sebagian besar wilayah Gaza hancur, krisis kelaparan meluas, bantuan kemanusiaan diblokir, dan warga sipil menjadi korban terbesar. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyatakan bahwa Eropa harus bersikap lebih keras terhadap Israel jika situasi ini tidak berubah. Sementara itu, diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa pemblokiran bantuan makanan dan medis oleh Israel adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Apakah yang terjadi di Gaza bisa disebut genosida? Menurut Konvensi Genosida 1948, genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok etnis, ras, atau agama. Jika Uni Eropa atau Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Israel melakukan tindakan yang mengarah pada niat genosidal, maka konsekuensinya sangat berat. Pemutusan hubungan diplomatik, embargo ekonomi, kemungkinan penangkapan tokoh-tokoh politik Israel di luar negeri. Namun, hingga saat ini Uni Eropa masih menahan diri dari menyatakan secara resmi bahwa Israel melakukan genosida. Tapi, tekanan internasional makin meningkat. Senin 23 Juni 2025 akan menjadi hari yang menentukan. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya berdasarkan laporan ini. Apakah mereka akan menangguhkan sebagian perjanjian, menyetujui sanksi terhadap Israel, menyerukan embargo senjata atau ekonomi? Semua kemungkinan terbuka dan dunia sedang mengamati. Uni Eropa kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi mereka adalah mitra dagang Israel, di sisi lain mereka berdiri di atas prinsip hak asasi manusia. Jika Eropa ingin tetap relevan sebagai kekuatan moral dunia, mereka harus bertindak, bukan hanya berbicara. Apakah ini awal dari pembalikan arah dalam hubungan internasional terhadap Israel?